akan menyampaikan bahwasanya materi atau sosialisasi tentang materi dari CGG modul 1.1 dan 1.2. Sekaligus kita akan bermusyawarah untuk perkembangan di sekolah kita. Yang pertama, di modul 1.1 itu berisi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalam modul 1.1 itu terdapat sebuah filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara itu bahwasanya pendidikan itu bertujuan untuk menuntun. Jadi kita harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, menuntun ini selain menuntun dalam hal pendidikan juga menuntun budi pekerti dan kodrat alam, kodrat zaman. Jadi selain kodrat alam, bawaan dari siswa, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana kita harus menumbuhkan watak dan karakter itu juga dengan perkembangan zaman yang secara teknologi. Kemudian di modul 1.2 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 peran nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Untuk yang mandiri itu dalam pengertian guru itu harus mampu memunculkan motivasi sendiri untuk bergerak bagaimana membuat sebuah perubahan di lingkungan sekolah atau pembelajaran. Kemudian yang kedua, reflektif, maksudnya itu melihat dari setiap kritikan. Jadi guru itu harus menerima sebuah kritikan dari teman sejawat ataupun juga dari siswa. Kemudian kolaboratif, jadi guru bisa berhubungan kerjasama, termasuk juga membuat pembelajaran itu bekerjasama kolaboratif antar peserta didik. Kemudian inovatif, berarti dia harus menumpukan ide-ide atau gagasan baru tentang baik di pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir tadi berpihak pada peserta didik. Nah, di sini guru itu harus mengutamakan perkembangan potensi peserta didik. Jadi harus melihat karakter dari peserta didik, kemudian bagaimana kita mengarahkan potensi mereka itu seperti apa. Misalkan ada yang kalau ekskul ada yang suka dengan pramuka, kita arahkan ke pramuka. Kemudian kalau yang suka olahraga, kita arahkan olahraga. Kemudian di sini juga guru harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga harus menanamkan ke-6 dimensi pembentukan. Kalau di K13 ada 6 dimensi ya Bu Munawar ya? Di K13 yang P3, profil pelajar Pancasila. Iya atau enggak? Ada enggak? K13, kurikulum merdeka. Dimensinya yang profil pelajar Pancasila juga ada 6 ya? Dimensinya yang dimunculkan ya, ada yang beriman, mandiri, ada ya? Nah, itu ada 6, beriman, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kemudian kreatif. Jadi ketika pembelajaran ini yang sekarang kurikulum merdeka itu harus menampilkan 6 dimensi ini, harus semua harus masuk 6 dimensi itu. Kalau hanya misalkan hanya 5, ada satu yang enggak masuk dimensi, dia enggak bisa dikatakan profil pelajar Pancasila. Jadi 6 ini harus keterkaitan di dalam satu pembelajaran itu. Beriman misalkan ya menunjuk mereka berdoa, kemudian selain berdoa ya tentu akhlak mereka ketika sholat ya sholat seperti itu. Kemudian mandiri, dia mampu mengerjakan tugas secara mandiri, misalnya ada tes matik, dia mengerjakan secara mandiri. Kemudian bergotong royong, bisa berkelompok, dalam berkelompok itu mereka bekerja sama untuk bergotong royong. Kemudian berkebinekaan global, berarti dia harus menumbuhkan rasa persatuan di dalam kelompoknya maupun dalam pembelajarannya. Kemudian bernalar kritis, berarti kita kalau mau menyampaikan persoalan misalkan awal kan kalau K13 banyak-banyak memberikan masalah, jadi kasih masalah dulu kepada siswa, baru siswa akan berpikir untuk menumbuhkan nalar kritis mereka. Kemudian juga dalam membuat sebuah soal itu harus
diberikan soal yang mengajukan mereka biar tumbuh kreativitasan. Misalkan apakah kalau matematika itu ada tabel, kemudian ada bahan-bahan yang harus dipilih untuk dalam membuat sebuah kue. Nah, itu mereka akan berkolaborasi sendiri-sendiri. Itu salah satu contoh berpikir kreatif. Kemudian di sini kita sharing apa pembelajaran yang kira-kira bisa mengundang materi itu yang menyenangkan kepada peserta didik. Bisa kita berkolaborasi, misalkan dari budaya, dari apa? Ada waktu budaya. Prakarya, misalkan budaya kan materinya membuat karya, berkolaborasi. Itu bagus seperti itu, berkelompok. Kemudian Pak Anong sudah menampilkan pembelajaran berkelompok harus menggunakan media-media, sudah bagus dan lain sebagainya. Kira-kira ada lagi yang mau dari Bapak Ibu guru menyampaikan pembelajaran saya seperti ini, gitu. Bisa nggak yang mau menyampaikan? Orang ada nggak? Kira-kira Pak Gunawarro kemarin kayaknya dari bilangan dari kertas-kertas. Oh ya, kalau matematika karena materinya juga masih bilangan itu lebih menyenangkan dibuat kayak LKPD-nya dibuat kayak teka-teki. Ya, bilangan LKPD cuma isinya di LKPD itu kita bermain dengan teka-teki. Ada yang kartu positif negatif itu kan yang kertas-kertas itu sebenarnya positif negatif. Jadi penjumlahan positif negatif itu dengan kartu positif negatif berapa dihitung. Anak akan cenderung lama-lama kan harapannya sih anak-anak itu lama-lama akan mereka itu bernalar. Jadi ketemunya kalau positif negatif ditambah itu cara paling cepat untuk menyelesaikan seperti ya, itu menumbuhkan kreativitas juga. Iya. Baik, terima kasih Bu Nawaro. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan pada modul 1.1 dan 1.2. Masih ada banyak, masih ada 3 modul. Saya baru sampai 1.2. Oke, baik, demikianlah. Kekurangannya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan saya ini selamat pagi. Matur nuwun.